Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hukum membunuh cicak dan tokek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama harus kita fahami adalah hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih itu disebut dengan al-wazagh atau kadal gurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qatala wazaghatan fi awwali darbatin kutibalahu mi'atu hasanah. Barang siapa membunuh wazagh atau kadal gurun dengan sekali pukulan, maka akan dituliskan bagi dia 100 kebaikan. Sehingga hukum membunuh wazagh ini hukumnya sunnah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sebab kenapa al-wazagh diperintahkan untuk dibunuh, karena ia meniup api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga al-wazagh ini dijadikan ikon musuh dakwah tauhid yang diusung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian timbul pertanyaan, apa hukum membunuh tokek dengan wazagh? Apakah tokek sama dengan al-wazagh? Apakah cicak juga sama dengan al-wazagh? Perlu kita ketahui bahwa secara asal penciptaan wazagh itu bukan tokek, bukan pula cicak. Di antara hal yang menjadi bukti dalam masalah ini adalah apa yang ditulis oleh Syekh Akram Muhammad Az-Ziyadah. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, beliau membuat tulisan berjudul Manazilus Surur fi Rihlati Indonesia wa Bughur. Pada tulisan tersebut beliau mengisahkan bahwa beliau menginap di sebuah villa di Jawa Timur. Kemudian ketika hendak beranjak tidur, beliau mendengar suara tangis bayi di malam hari. Dan beliau memasuki toilet, suara itu semakin kencang terdengar. Dan beliau menyangka itu adalah suara jin. Sehingga beliau berta'awud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan beliau pun beranjak tidur. Pada keesokan hari beliau menceritakan kejadian tangisan jin tersebut kepada panitia. Dan panitia pun tertawa terbahak-bahak karena ternyata yang didengar oleh Syekh itu bukan tangisan bayi, bukan pula jeritan jin, namun ia adalah suara tokek yang berbunyi taka-taka. Syekh Akram Muhammad Az-Ziyadah, salah seorang ulama Timur Tengah yang sudah familiar dengan al-wazagh, beliau tidak mengenali apa itu tokek. Beliau hanya menggambarkan dalam tulisannya bahwa taka atau tokek itu adalah hewan yang mirip dengan al-wazagh wa wadhifatuhul asasiyah at-tashwish fil lail. Dan tugas utama dari tokek itu adalah membuat bising, suasana bising di malam hari. Sehingga tokek bukan wazagh. Karena Syekh sudah mengenal apa itu wazagh, namun beliau tidak mengenal tokek. Ini menjadi bukti bahwasanya tokek itu bukan wazagh. Demikian pula al-wazagh itu bukan cicak. Karena sebagian bangsa Arab menyebut al-wazagh dengan Abu Baris atau Samun Buras atau al-Bursu yang artinya adalah si belang atau si pemilik sopak atau si poleng. Sedangkan cicak pada umumnya tidak berwarna belang. Namun apakah kemudian membunuh cicak dan membunuh tokek itu disyariatkan karena dikiaskan dengan al-wazagh? Jawabannya iya. Di antara ulama yang menyatakan demikian adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan di dalam kitab Nailul Autar ketika menyatakan al-wazagh wa hiya minal hasyaratil mu'dhiyah wa jam'uhal auzagh wasamun burs jinsun minhu wa huwa kibaruhu. Al-wazagh adalah merupakan binatang melata yang mengganggu dan bentuk jamaknya adalah auzagh, dan sedangkan samu burs atau tokek
itu adalah merupakan salah satu jenis dari al-wazak, wa huwa kibaruhu, dan dia adalah versi gede dari al-wazak. Sehingga cicak dan tokek itu dikiaskan dengan al-wazak karena merupakan bagian dari jenis al-wazak, dan hukum yang berlaku pada wazak juga berlaku kepada tokek maupun cicak, sehingga disunnahkan untuk membunuhnya dengan sekali pukulan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab.